Selamat datang di presentasi Manajemen Konflik dan Komunikasi Efektif dalam Organisasi. Konflik di tempat kerja bukan hal yang bisa dihindari, tapi cara kita mengelolanya akan menentukan apakah konflik menjadi hambatan atau justru menjadi peluang. Hari ini kita akan membahas penyebab konflik, metode penyelesaiannya, pentingnya komunikasi, hambatan komunikasi, dan pedoman komunikasi efektif untuk SDM atau sumber daya manusia. Saya Ida Bagus Gede Brihaspati Natiarja izin menjelaskan kepada semuanya terkait manajemen konflik dan komunikasi efektif dalam organisasi. Baik, kita mulai dari sebab-sebab timbulnya konflik dalam perusahaan. Konflik dapat muncul karena berbagai hal, di antaranya perbedaan tujuan. Misalnya divisi penjualan fokus pada keuntungan jangka pendek, sedangkan HRD fokus inovasi jangka panjang. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya. Contohnya, dua tim memperebutkan anggaran pelatihan yang sama. Ketiga, perbedaan nilai dan kepribadian. Contohnya, karyawan senior menghargai loyalitas, sementara generasi muda menginginkan fleksibilitas. Selanjutnya, komunikasi yang buruk. Seperti instruksi yang tidak jelas, menimbulkan kesalahan dan frustasi. Selain itu, ada juga diskriminasi, tekanan kerja, perbedaan gaya kepemimpinan, dan perubahan organisasi. Konflik peran, ketidakjelasan tugas, serta isu kompensasi atau gaji. Semua ini dapat memicu ketegangan jika tidak dikelola. Metode efektif mengatasi konflik. Bagaimana mengatasi konflik? Ada beberapa metode caranya. Yang pertama, kolaborasi. Mencari solusi win-win. Contohnya, tim pemasaran dan penjualan bersama membuat strategi peluncuran produk baru. Nah, komprominya, kedua pihak mengalah sebagian, misalnya membagi anggaran promosi. Cara mengakomodasinya, satu pihak mengalah demi menjaga hubungan, seperti karyawan baru mengikuti jadwal kerja yang disukai senior. Menghindar. Metode ini cocok untuk isu kecil, misalnya perdebatan soal suhu ruangan dan perdebatan lainnya. Kompetisi, contohnya satu pihak memutuskan secara tegas, biasanya manajer dalam kondisi mendesak. Ada juga mediasi, yaitu HR menjadi pihak ketiga untuk memfasilitasi dialog antar karyawan. Selanjutnya ada arbitrase, yaitu pihak ketiga memutuskan secara mengikat, misalnya konsultan eksternal menangani sengketa kontrak. Ada juga negosiasi, yaitu proses diskusi untuk mencapai kesepakatan. Contohnya negosiasi gaji atau benefit. Pentingnya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik adalah fondasi organisasi yang sehat. Mengapa? Karena komunikasi efektif menciptakan pemahaman bersama, meningkatkan produktivitas, memperkuat hubungan kerja, mendukung perubahan organisasi, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Tanpa komunikasi yang jelas, organisasi rentan terhadap konflik. Hambatan komunikasi efektif. Namun, komunikasi yang baik seringkali terhambat oleh faktor-faktor berikut. Pertama, fisik, kebisingan atau jarak yang jauh. Kedua, bahasa, istilah teknis atau perbedaan dialek. Selanjutnya, psikologis, seperti emosi negatif, stres, atau prasangka. Selanjutnya, persepsi, yaitu perbedaan interpretasi karena latar belakang individu. Selanjutnya, organisasi, yaitu struktur hierarki yang kaku. Selanjutnya, teknologi, yaitu ketergantungan pada email atau kurangnya keterampilan digital. Ada juga budaya, perbedaan norma komunikasi antar individu. Mengatasi hambatan ini penting agar pesan tersampaikan dengan benar. Berikut pedoman komunikasi efektif untuk SDM. Nah, untuk memastikan komunikasi berjalan baik, SDM perlu menerapkan pedoman ini. Pertama, komunikasi terbuka, dorongan karyawan berbagi ide tanpa takut. Kedua, gunakan bahasa yang jelas, hindari jargon. Ketiga, dengarkan secara aktif, pastikan memahami maksud lawan bicara. Keempat, konsistensi pesan, jangan biarkan informasi simpang siur. Selanjutnya, saluran komunikasi yang tepat. Gunakan email, rapat, atau platform digital sesuai kebutuhan. Selanjutnya, umpan balik konstruktif. Fokus pada perilaku, bukan pribadi. Selanjutnya, sensitivitas budaya. Pahami perbedaan norma komunikasi.
Selanjutnya, manfaatkan teknologi. Gunakan platform kolaborasi modern. Selanjutnya, dokumentasi yang baik. Catat keputusan penting. Selanjutnya, evaluasi berkala. Pastikan strategi komunikasi selalu relevan. Kesimpulannya, konflik tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola dengan baik. Kuncinya adalah komunikasi efektif yang didukung pedoman yang tepat. Dengan komunikasi yang jelas, kolaborasi, dan budaya kerja yang positif, konflik dapat berubah menjadi peluang untuk inovasi dan penguatan kerjasama tim. Sekian dari saya, terima kasih.